Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Panatua, apa aturan kompetisinya? Tanya Xiaoyan. Jangan sampai mati, jawab Panatua Huo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Sebelum menoleh ke arah Mark, aku terima tantanganmu, kata Xiaoyan menatap Mark dengan santai. Keduanya melesat ke panggung. Mark menatap Xiaoyan. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatan petir. Apakah kamu pikir Xiaoyan dapat menyelesaikan Mark dalam 10 gerakan? Kata Song Cheng menoleh ke Zhu Qing. 10 gerakan terlalu banyak, menurutku 8 gerakan sudah cukup, kata Zhu Qing. Hari ini, gelar raja baru tidak akan dapat dipertahankan, kata Mark dengan senyum mengejek. Jika kamu bisa menangkap langkahku 1 gerakan saja, aku akan menyerahkan gelar raja baru padamu, atau aku akan mengalahkanmu dengan 1 pertukaran, kata Xiaoyan menyeringai. Kilatan dingin melintas di mata Mark saat dia mendengar itu. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengalahkanku dengan 1 gerakan, kata Mark dengan geram. Douqi yang kuat segera melonjak di tubuhnya, namun dia baru saja akan menyerang ketika dia terkejut menemukan bahwa Xiaoyan di depannya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Xiaoyan sudah muncul di sampingnya dengan telapak tangan memegang bahunya. Wajah Mark nampak tenggelam saat melihat Xiaoyan sekejap muncul di sampingnya. Sesaat kemudian, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak di tangannya dan menghantam Mark hingga terhempas ke tanah dan pingsan. Semua penonton langsung terdiam saat melihat itu. Wan Xia, Zhu Qing dan lainnya juga tercengang. Bintang 4 Dou di tahap awal, langsung dikalahkan begitu saja. Kamu, kata salah satu pengikut Mark dengan marah. Tenang. Dia belum mati, kata Xiaoyan. Mata semua orang melihat Mark yang pingsan segera beralih ke Xiaoyan. Setelah pertukaran singkat ini, tidak akan ada yang berani menyinggung Xiaoyan. Kekuatan jiwa anak ini sangat menakutkan, pikir Panatua Huo mengangguk dan tersenyum. Serangan jiwa yang sederhana, tapi sangat kuat, seru Zhu Qing tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jangan khawatir, akan ada hari untuk bersaing dengannya, kata Wan Xia dengan penuh minat. Yi Tian, bagaimana menurutmu Xiaoyan ini? Tanya Song Cheng. Xiaoyan ini sangat kuat, kekuatan jiwanya lebih kuat dari kita semua, kata Yi Tian mengerutkan keningnya. Yi Tian, kamu memiliki kekuatan jiwa seperti kaisar, jangan bilang kau kalah, kata Li Xin. Kekuatan adalah kekuatan, tidak ada yang perlu disesalkan, kata Yi Tian. Ketika Song Cheng mendengar kata-kata itu, dia tersenyum puas. Yi Tian ini seperti yang dikabarkan, menghormati yang kuat. Li Xin juga tersenyum setuju dan tidak banyak bicara. Sekarang tampaknya gelar raja baru memang pantas. Langkah selanjutnya adalah menunggu dimulainya persidangan, kata Luo Ming. Xiaoyan kembali ke tempatnya di samping Yue Ru yang hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya semakin dekat dengan Xiaoyan. Kamu adalah raja baru kali ini, aku tidak tahu kamu bersembunyi terlalu dalam, kata Mu Peng. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Mata Panatua Huo menyapu sekelilingnya saat berbicara. Saya akan mengumumkan aturan persidangan berikutnya. Uji coba ini didasarkan pada sistem poin. Saya percaya bahwa kalian masing-masing telah menerima tokennya sendiri. Ada nomor pada token yang mewakili poin awal. Dalam uji coba ini, pemenang skor akhir adalah pemenangnya, kata Panatua Huo. Suara lelaki tua itu baru saja jatuh, dan semua orang di alun-alun juga mengeluarkan token yang mereka terima dan melihat lebih dekat. Setiap token memiliki tingkat garis perak yang berbeda. Garis perak mewakili pendatang baru dengan bakat kelas 1, pada saat yang sama, ada juga sejumlah kecil pada token 10. Itu berarti mereka memiliki 10 poin untuk dievaluasi sebagai bakat kelas 1 di awal. Token dari kelas 2 memiliki 2 garis perak, dan jumlah poin pada token adalah 20, 3 garis dan jumlah poin pada token adalah 40, 4 garis jumlah poin pada token adalah 80, 5 garis perak pada token pendatang baru bakat kelas 5, dan jumlah poin pada token adalah 160. Xiaoyan juga melihat token perunggu di tangannya, dan menemukan bahwa angka di atasnya mencapai 200. Lokasi percobaan ini adalah hutan mayat neraka. Tempat itu memiliki 3 lantai. Lantai pertama sebagian besar adalah monster biasa, lantai 2 masih memiliki beberapa keberadaan yang kuat, tetapi untuk lantai 3, sebaiknya jangan pergi ke lantai 3. Monster di sana agak menakutkan, kata Panatua Huo.
Dikatakan bahwa hutan mayat ini adalah tempat di mana sekte Suantian dan sekte iblis pernah bertarung, monster dan iblis di sana tak ada habisnya, kata Mu Feng. Panatua Huo melihat kejutan di wajah semua orang dan melanjutkan, ada monster kuat yang bersembunyi di hutan mayat neraka ini, kekuatannya adalah peringkat ke-8. Kali ini kamu pergi, semua orang harus dipisahkan, dan 3 orang akan membentuk tim untuk percobaan selama sebulan. Saya harap setelah melalui semua ini, kalian semua akan membuat beberapa kemajuan, dan dapat bergabung dengan banyak sekte di Suantian untuk mempelajari keterampilan bertarung yang lebih maju. Jumlah poin ini dapat diperoleh dengan mengalahkan monster dan mengumpulkan bahan obat. Ini adalah persidangan yang berbahaya, jadi kalian harus berhati-hati. Jika hidupmu dalam bahaya, hancurkan token dan kamu akan dikirim kembali. Tetapi begitu token dihancurkan, itu berarti kamu kehilangan kualifikasi untuk seleksi. Ini adalah pertempuran antara puluhan ribu orang. Dari puluhan ribu orang, hanya 100 orang teratas di skor terakhir yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan 9 sekte super. Dan 10 hadiah teratas kali ini, selain dapat dengan bebas memilih untuk bergabung dengan sekte manapun dalam Suantian, kamu juga bisa mendapatkan Dou Di Pil yang disempurnakan oleh Master Lembah Pil, kata Panatua Huo. Dou Di Pil, seru semua orang terkejut. Dou Di Pil. Efek yang paling cepat dirasakan dapat meningkatkan kekuatan pengguna dalam sekejap, setidaknya akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menerobos dengan cara biasa. Mu Peng sedikit mengerutkan keningnya mendengar itu sebelum berkata, dikabarkan alasan mengapa keluarga kerajaan Xuanling dapat berkuasa adalah karena kolam kekaisaran. Kolam kaisar ini memiliki beberapa efek yang luar biasa untuk meningkatkan kecepatan kultivasi dalam waktu singkat, kata Mu Peng. Kolam kekaisaran. Aku sepertinya akrab dengan nama ini, mungkin itu api suci Yan Yu, kata Jinlong. Api suci Yan Yu, pikir Xiaoyan dengan kilatan panas melintas di matanya. Sementara Xiaoyan memikirkan api suci, suara Panatua Huo kembali terdengar, karena masalahnya sudah jelas, maka kembalilah dalam 3 hari kemudian, kita akan berkumpul di alun-alun, percobaan poin saya nyatakan resmi dimulai, kata Panatua Huo. Ayo pergi, tidak ada yang perlu dilihat lagi di sini, kata Wan Xia, tubuhnya berkedip dan menghilang dari alun-alun. Kalau begitu, ayo pergi juga, kata Song Cheng, beberapa orang di sebelahnya mengangguk satu demi satu dan menghilang. Sementara orang-orang di sekitarnya satu demi satu membentuk tim, Xiaoyan, Yueru dan Mu Peng juga membentuk tim, ayo pergi, 3 hari akan segera berlalu, kata Xiaoyan melesat pergi. Yueru dan Mu Peng segera mengikuti di belakang. Di ruangan besar, nampak Hong Ye duduk dan minum teh. Satu sosok tiba-tiba muncul, lapor ketua sekte, mereka mengadakan pengumuman uji coba sesuai jadwal, dan itu akan dimulai dalam 3 hari, kata sosok hitam. Mereka tidak membatalkan persidangan ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini, pikir Hong Ye sedikit mengerutkan keningnya. Di terowongan gelap, nampak 2 sosok berjalan perlahan. Di mana ini, kata Hudu dengan pelan, ini seharusnya menjadi tempat di mana pendatang baru menghilang, tapi kenapa aku merasa sedikit aneh, kata Wu Jiang. Hati-hati, kata Hudu segera mengayunkan cakarnya ke arah belakang Wu Jiang membuat sosok hitam berubah menjadi kabut hitam di bawah cakar Hudu. Apa yang dilakukan jiwa-jiwa ini, ayo pergi, kata Wu Jiang melesat dengan hati-hati menuju pusat lorong. Sebuah ruangan batu juga muncul di depan mereka berdua, dan menyembunyikan napas mereka. Ketika mereka melewati ruang batu, sebuah kolam dingin tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Salah satu jiwa terus-menerus menyerap energi hitam di kolam yang dingin membuat kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Itu sekte iblis, pikir Hudu terkejut, dia jelas tahu sekte iblis cukup sulit untuk dihadapi. Wu Jiang tiba-tiba merasakan napas yang kuat dari kolam dingin. Yukuan, saya katakan sebelumnya bahwa Tuan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Peningkatan kekuatan ini adalah hadiah kecil dari Tuanmu karena telah mengorbankan 96 manusia, kata sosok hitam tersenyum. Yukuan hanya mendengus dingin, tidak peduli apa yang dikatakan, yang dia pikirkan hanyalah keempat orang yang melarikan diri, itu akan menjadi hal yang buruk. Wu Jiang dan Hudu melihat di kolam darah yang dingin, saat kabut hitam terus mengalir keluar dan kemudian memasuki kolam. Bajingan, begitu banyak nyawa, gumam Hudu. Masalah ini perlu dibahas, ayo pergi dulu, kata Wu Jiang melirik Hudu. Namun keduanya baru saja akan pergi ketika satu suara terdengar.
karena kalian di sini, kenapa tidak tetap tinggal? Doudi bintang 6 dan bintang 5, ini menarik, kata satu suara yang muncul dari kolam dingin. 3 hari berlalu dengan cepat dan ribuan orang berkumpul di lapangan luas lebih awal. Satu suara terkejut tiba-tiba terdengar, apa? Tidak dapat menemukan Wu Jiang dan Hudu, kata Panatua Huo dengan gusar. Benar Panatua, saya telah mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukan kepala Wu Jiang, kata seorang penjaga. Wajah Panatua Mu langsung berubah, bagaimana mungkin orang sekuat Wu Jiang itu tidak dapat ditemukan? Sungguh aneh jika Wu Jiang juga ikutan menghilang. Jika Wu Jiang tidak dapat ditemukan sekarang, maka uji coba poin ini tidak dapat dibuka dengan gegabah, pikir Panatua Huo. Namun Panatua Huo baru saja akan memberi perintah ketika Wu Jiang tiba-tiba muncul menyebabkan alun-alun yang sudah panas menjadi semarak. Xiaoyan menyipitkan matanya. Entah kenapa, aura Wu Jiang tampak sedikit aneh. Sekarang saya akan membawa Anda semua ke tempat di mana persidangan diadakan, hutan mayat neraka, kata Panatua Huo melambaikan tangannya, dan sebuah terowongan spasial muncul di alun-alun. Bakat pemula tingkat kelima akan menjadi yang pertama, bakat tingkat keempat akan mengikuti, kata Panatua Huo. Ayo pergi, kata Xiaoyan segera melesat ke terowongan spasial, Yueru dan Mupeng dengan cepat mengikuti. Wanxia dan lainnya juga muncul, dan kemudian menuju terowongan spasial. Apa kalian pendatang baru berbakat kelas 5 dari Hongsan? Tanya seorang pria parubaya tersenyum sambil berjalan menuju 9 orang. Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab atas ujian mayat neraka, namaku Qian Yu, kata pria parubaya itu juga tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawa kalian ke pintu masuk hutan mayat neraka, tepat di depan, kata Qian Yu. Mereka akhirnya tiba di sebuah hutan. Di depan kalian adalah hutan mayat neraka, karena formasi penyegelan iblis diatur di sekitar hutan, jadi kalian tidak bisa masuk dengan paksa, kalian harus masuk dari pintu masuk hutan mayat neraka, kata Qian Yu. Segel di tangannya berubah, dan pintu dengan cahaya putih menyala di depan 9 orang. Setelah pintu cahaya terbuka, wajah semua orang langsung berubah saat melihat pemandangan menyeramkan di depan mereka. Kalian tidak perlu khawatir, hutan mayat neraka ini memang menakutkan. Tetapi token di tanganmu dapat menyelamatkanmu di saat kritis, kamu hanya perlu menghancurkannya, kata Qian Yu. Sekarang setelah kalian masuk, ada 2 jalur di lantai pertama hutan mayat neraka, 1 di kiri dan 1 di kanan. Kalian 3 tim bisa memilih sesukamu, dan ketika kamu keluar tidak jauh, akan ada menjadi masalah lagi, dan kemudian Anda akan memilih sendiri. Adapun apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan poin, itu akan tergantung pada keberuntungan kekuatan masing-masing. Tapi satu hal yang bisa saya katakan adalah bahwa ada 3 lantai, dan setiap lantai memiliki beberapa makhluk kuat yang berbeda di setiap lantai. Kamu harus ingat bahwa jika kamu menemukan keberadaan paling kuat di sini, serigala perak, maka jangan ragu untuk menghancurkan token secara langsung. Jika tidak, kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, serigala perak ini tinggal di kedalaman lantai 3, selama kamu tidak pergi ke lantai 3, kamu tidak akan menemukannya, karena semua sudah jelas, kompetisi perebutan poin, mari kita mulai, kata Qian Yu melambaikan tangannya. Kelompok Xiaoyan berjalan langsung ke pintu masuk hutan mayat, mereka melihat batu-batu yang menonjol dari sekelilingnya seperti mulut serigala yang lapar, batu-batu besar yang menjulang di kedua sisi hutan itu seperti taring-taring ganas, yang tampaknya sedang memangsa. Ada jalan kecil di tengah hutan, dengan banyak bunga dan tanaman di kedua sisi jalan setapak di hutan. Itu mungkin yang tersisa setelah pertempuran antara Xuan Tian dan Sekte Iblis, kata Xiaoyan. Mungkin hutan mayat neraka ini juga merupakan tempat yang berharga dengan banyak pegunungan dan sungai yang indah. Jika tidak, mengapa ada monster dan iblis berkumpul bersama? Gumam Yueru juga merasa santai saat melihat bunga-bunga indah itu. Aku merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, jadi kita harus berhati-hati, kata Mu Feng. Ketiganya terus berjalan dan sebuah gua yang dalam dan menyeramkan akhirnya muncul di depan mereka bertiga. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.